akan ngebahas dalam lagi, tapi sementara gue pengen kasih tahu nih keluhan-keluhan apa aja sih yang biasa dirasain sama ibu-ibu. Anak-anak tuh suka bermain ya. Memang berapa persen dalam kehidupannya seorang anak menyukai hal permainan. Oke, ketemu lagi di Akmaliansa, channel akmaliansa.official. Jadi, gue kemarin habis ini ya, ketemu sama ibu-ibu yang dimana status mereka adalah wali murid. Nah, terus bicara tentang pandemik ya, pandemi COVID nih gimana ya? Banyak ibu-ibu yang punya keluhan gitu, yang mempunyai keluhan masalah anaknya yang tambah males gitu loh, terus disiplinnya yang kurang. Nah, jadi gimana sih gitu loh. Nah, nanti kita akan ngebahas dalam lagi, tapi sementara gue pengen kasih tahu nih keluhan-keluhan apa aja sih yang biasa dirasain sama ibu-ibu. Bahkan seorang anak pun bisa stres gitu lah. Anak stres di rumah, terus belum orang tua. Nah, lagi-lagi kalau bicara tugas dan PR nih, gara-gara PJJ ya, PJJ, pelajaran jarak jauh gitu, karena pandemi COVID nih. Nah, jadi biasanya anak-anak itu mengharapkan libur panjang. Nah, libur panjang sudah didapatkan oleh mereka, tapi lagi-lagi ketika libur panjang itu terlalu panjang gitu loh. Nah, jadi gimana ya, anak-anak tuh suka bermain ya. Memang berapa persen dalam kehidupannya seorang anak menyukai hal permainan gitu. Nah, dari situ terus ketika mereka sudah bermain ya, apalagi hari ini generasi Android ya, nggak lepas dari gadgetnya ya, walaupun tuh HP kentang gitu, tetap aja gitu bagaimana dia bermain game sampai tidak ingat waktu. Lagi-lagi orang tua ini yang bingung gitu loh, bingung anak saya ini gimana gitu loh. Nah, terus waktu itu pas gue temuin lagi, ketika di absen misalkan, ini udah jam pelajaran nih, jam 7 nih, ternyata anak masih tidur. Lagi-lagi yang ngabsenin siapa? Orang tuanya kan gitu. Nah, nih sebenarnya anak ini untuk melewati tahap PJJ sebenarnya enggak membuat anak menjadi cerdas gitu. Cuman ya karena pandemi COVID ya, mungkin pemerintah juga harus bisa memberikan solusi ya. Solusi ketika orang tua di rumah bisa mendidik anaknya sedemikian rupa. Artinya penyerapan ilmu gitu tidak kurang seperti sekolah di kelas. Nah, di dalam PJJ ini kan sibuk online. Ya, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di web hari ini. Dan guru terus memberikan pelajaran, tugas gitu. Nah, lagi-lagi orang tua ini yang mengerjakan tugasnya gitu. Gue udah dapetin itu ketika gue udah banyak ngobrol sama mereka. Habis itu pas gue ngobrol sama orang tua, lagi-lagi katanya itu kalau lagi ulangan ternyata ada tesnya, ujiannya gitu. Nah, ujiannya ini via online. Lagi-lagi orang tua yang mengerjakan, ketika bingung orang tua gitu loh. Adapun bukan orang tua nyontek lewat Google gitu. Nah, ini yang memang sulit gitu loh. Nah, nanti kedepannya mungkin di video berikutnya ya, gue akan mewawancarai psikiater anak ya. Nanti kita kupas tuntas apa aja sih gitu loh, macam-macam stres anak di saat pandemi COVID ini gitu. Kan PJJ atau learning from home. Nah, itu bahasa kerennya ya. Nah, stres macam apa gitu, karena di rumah sakit itu udah banyak anak-anak yang masuk rumah sakit karena stres gitu. Mungkin karena orang tuanya yang tidak tahu polanya seperti apa, atau memang sudah ada kebiasaan dari
kecil seperti itu. Biasanya dia dibiasakan bermain game. Ketika bermain game terus sampai lupa waktu gitu. Nah, ini dia yang harus diperhatikan gitu. Nah, terus ini gue lagi dari Curug nih ya. Lagi di Curug. Enaknya sih kalau khusus keluarga ya, untuk menghilangkan penat dan stres ya. Karena anak-anak kan jarang ya keluar rumah nih. Di saat pandemi Covid ini kan jarang ya. Apalagi memang harus diawasi penuh gitu loh. Nah, kita bisa jalan-jalan ke sana gitu, air terjun. Nah, untuk menghilangkan stres, atau di bawah sana bisa gelar tikar buat camping seperti itu. Jadi banyak lah ya bisa kita nikmatin. Nah, terus wisata alam ini begitu penting untuk refreshing anak. Ini salah satu solusi sebenarnya untuk mengatasi stres anak, salah satunya. Dan juga keluar dari rumah itu orang tua harus menjaga ketat ya anaknya ya. Misalkan kalian bagi orang tua mengajak anaknya ke sini. Nah, di perjalanan tuh hati-hati gitu. Tetap safety dengan APD ya, untuk supaya kita tidak kena gitu loh dengan COVID ya. Waspada dengan penularan yang ada. Karena di sini kan ramai juga ya orang-orang ya. Nah, itu sebabnya kalau gue sih nyaranin ke sini karena enak ya. Enak banget. Apalagi lu bisa duduk di batu, yang biasa lu duduk di sofa ya enggak. Nah, itu enak. Nah, terus lu bisa nikmatin kicauan ya. Nanti kita pulang turun ke bawah, itu jalanannya enak tuh buat foto-foto tuh ya. Buat kalian yang hobi foto, di bawah mantep ya. Jadi cobalah buat orang tua, gue saranin main ke Curug. Nggak terlalu ramai juga di pintu masuk, tapi di atas cukup ramai. Tapi ya namanya alam terbuka ya, insya Allah aman lah. Yang penting kalian tidak bersentuhan, kalian pakai masker ya. Jangan lupa minum air putih. Lagi-lagi minum air putih ya, udah kayak saran warisan dari nenek moyang, minum air putih itu. Ya, untuk melancarkan peredaran darah juga, karena ini kan dataran tinggi. Bagus juga untuk gerak tubuh ya, atau olahraga ya. Nah, dari gue sih gitu aja ya. Oke, nanti kita tunggu lagi di channel berikutnya. Gue Akmal Yansa Official. Bye bye.